Walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul ghayat. Lahul hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syaa rabbana min syai'in ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah satu sisi telah menciptakan kita semua, di sisi lain kita juga selalu diarahkan dalam beragamanya, dalam ajaran-ajarannya, sehingga siapapun yang mengikuti hati nurani, yang mengikuti petunjuk agama, niscaya Allah arahkan dalam hidup dan kehidupan. Ini menjadi penting karena hidup itu harus terarah. Hidup sekali kita jadikan hidup penuh dengan makna, karena yang menjalani hidup itu adalah kita sendiri. Kitalah yang menyikapinya dengan mengarungi hidup penuh dengan hikmat, perenungan, penghayatan, dan kita terus ikhlas menerima berbagai macam takdir yang Allah telah tentukan. Dengan arahan semacam inilah sejatinya kita menjadi orang yang beragama, yang selalu berada pada ihdinas siratal mustaqim, di mana Allah berikan petunjuk menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman sekalian berbahagia, kali ini kita membacakan atau membahas pada kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumiddin, saripati dari kitab Ihya Ulumiddin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi At-Tamisti. Pembahasan kali ini kita membuka atau membacakan pada kajian Kitabu Asrarit Thaharah, bab rahasia-rahasia bersuci atau thaharah. Sebagaimana kita ketahui bahwa kesucian inilah yang nantinya akan mengantarkan kepada kesucian batin kita. Kita sebelum melaksanakan sholat disyaratkan untuk berwudu. Bahkan dari wudu ini pula disunahkan untuk dawamul wudu. Karena wudu inilah yang dapat menjaga baik secara lahir maupun batin kita. Sebagaimana diungkap dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, ketika seorang mukmin membasuh wajahnya, itu bukan hanya serta-merta dia menyucikan kulit atau pori-pori yang ada di wajah, tetapi lebih dalam daripada itu. Zahiran wa batinan. Satu sisi kita mensucikan wajah yang terlihat, tetapi di sisi lain secara keseluruhan yang ada pada wajah ini Allah sucikan. Sebagaimana ketahui, di situ ada darah, ada pori-pori, ya, ada tulang belulang. Di dalamnya Allah sucikan dengan perantaran berwudu itu. Itulah saking hebatnya, saking banyak hikmahnya
dalam berwudu ini. Makanya menjadi ciri khas seseorang ketika mendapatkan kekhusyuan sholat, bagaimana dia merapikan wudunya, bagaimana dia menjadikan wudu dengan sebaik-baik mungkin, sesuai dengan apa yang pernah diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Karena ini juga yang akan mengantarkan kekhusyuan dalam sholat kita. Terkait masalah taharah ini, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menjadikan kesulitan bagi kalian. Walakin yuridu liyutahhirukum. Walakin yuridu liyutahhirukum. Tetapi Dia menginginkan atau menyucikan diri kalian. Artinya, ketika kita selalu menjaga wudhu dengan sebaik-baik, maka sejatinya Allah akan mengerahkan, mensucikan, baik lahir maupun batin bagi seorang mukmin yang selalu menjaga wudhunya. Karena memang Allah mencintai kesucian itu. Sebagaimana diungkapkan kembali dalam firman-Nya, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalamnya ada orang-orang yang senang mencucikan dirinya. Dan dalam hal ini Allah menyukai orang-orang yang selalu mencucikan dirinya. Misalnya, kita memasuki sebuah masjid. Di situ kita berdoa, Allahumma firli, Allahumma ij'al fi hadal masjid tahuran lana. Allahumma ij'al fi hadal masjid ibadatan lana. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang itulah cakupan daripada doa kita. Ya Allah, bukakanlah bagi hamba-Mu ini rahmat-Mu ketika kami selalu berada dalam masjid, ketika kami selalu mensucikan ibadah kami untuk menghadap diri-Mu, ya Allah, yang memiliki zat yang sangat mulia. Lebih daripada itu, sabda Rasulullah Muhammad SAW, miftahus shalah at-tuhur. Kunci daripada salat itu adalah kesucian. Karena kita memang sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita meyakini berinteraksi kepada Allah? Karena dengan gerakan-gerakan salat, bacaan-bacaan sholat, rutinitas daripada gerakan dan bacaan sholat yang kita lakukan, sejatinya kita sedang berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah kita perlu menggantungkan diri kepada zat yang maha agung, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kembali tadi, kesucian inilah yang mengantarkan kita bagaimana kita menjadikan konsisten dalam beribadah. Menjadikan diri ini percaya diri. Ketika kita berdialog kepada Allah, berinteraksi kepada Allah, Allah dengarkan berbagai macam keluhan-keluhan kita. Dan pada akhirnya Allah mudahkan segala urusan kita. Dan selanjutnya Allah penuhi segala kebutuhan kita. Demikian pembahasan daripada Kitabu Asrar Taharah, kitab rahasia-rahasia dalam bersuci. Dengan harapan selama ini kita berwudu, selama ini kita sholat, selama ini kita berzikir dengan bahasa lain adalah gerakan-gerakan sholat kita, bacaan-bacaan sholat kita, salawat-salawat kita, nantinya akan mengarahkan kepada kesucian. Dan pada akhirnya kesucian itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dikategorikan hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya, yang selalu beribadah menggantungkan diri kepada zat yang maha kuasa, dan pada akhirnya kita nanti tergolong orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.